Halo, semangat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar di matematika. Nah, pada video kali ini Bu Angel ingin menjelaskan tentang kedudukan dua buah garis. Di video ini juga adalah materi kelanjutan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini nanti ada istilah yang akan Bu Angel gunakan, yaitu bidang. Apa sih bidang itu? Kalau kalian membayangkan bidang anggap saja sebagai kertas ya. Jadi kalau Bu Angel mengatakan pada satu bidang yang sama berarti artinya adalah berada pada kertas yang sama. Yang pertama kedudukan dua garis yang sejajar. Di sini Bu Angel berikan dua buah gambar. Gambar yang pertama adalah gambar garis M dan L. Kalau kalian amati, setiap bagian dari garis M ini ya, kalau Bu Angel ambil di sini maupun di sini ya, dia akan mempunyai jarak yang sama dengan garis L ya. Maka dua garis ini dikatakan sejajar. Atau kalau misalkan di gambar kedua ini, kalau Bu Angel perpanjang kedua arah baik ke kiri maupun ke kanan ya, garis K, L dan M dia tidak akan pernah memotong. Maka garis tersebut dikatakan sejajar. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa garis M, L, dan K dikatakan sejajar jika tidak mempunyai titik potong meskipun diperpanjang kedua arah. Kedua garis dikatakan sejajar jika terletak di satu bidang yang sama. Berikutnya, yang kedua, garis berhimpit. Di sini Bu Angel berikan gambarnya. Garis berhimpit seperti terletak pada tempat yang sama persis. M dan N terkesan seperti menumpuk. Nah, ini dikatakan kedua garis berhimpit. Garis M dan N berhimpit jika kedua garis terletak pada satu garis yang sama. Seperti ini. Jadi kelihatannya hanya ada satu garis. Padahal dia terdiri dari dua garis. Kedua garis berhimpit karena terletak di satu bidang yang sama. Jadi terletak pada kertas yang sama. Berikutnya, garis berpotongan. Nah, ini sudah sering kali kalian lihat ya. Namanya garis berpotongan jika ada dua buah garis ya. Dikatakan berpotongan jika memiliki tepat satu buah titik potong. Titik potongnya di sini. Ini di sini. Ya, maka dapat disimpulkan garis K dan M berpotongan jika tepat mempunyai sebuah titik potong. Kedua garis berpotongan karena terletak di satu bidang yang sama. Nah, berikutnya yang keempat adalah garis yang bersilangan. Supaya memudahkan kalian mengimajinasikan atau menggambarkannya, membayangkannya ya, Bu Angel berikan dalam bangun ruang kubus. Nah, dikatakan dua garis saling bersilangan jika posisinya seperti ini, garis AB dan CG. Di sini ya, garis AB ini tidak akan pernah memotong garis CG. Ya. Jadi kalau Bu Angel gambarkan garis AB ini ya, ini A, ini B, ini terletak pada kertasnya. Ya. Di sisi lain ada kertas lagi ya, yang posisinya berdiri seperti ini misalkan. Nah, ini ada garis G dan C. Ini kalau kalian bayangkan dia tidak akan pernah memotong. Karena apa? Terletak di bidang yang berbeda atau di kertas yang berbeda. Maka dapat disimpulkan ya bahwa garis AB dan CG bersilangan jika tidak mempunyai titik potong meskipun diperpanjang ke dua arah. Kedua garis bersilangan karena terletak di dua bidang yang berbeda. Jadi kalau tiga kedudukan garis sebelumnya dia berada pada bidang yang sama, tapi kalau garis bersilangan harus terletak pada bidang yang berbeda.
Itu tadi penjelasan tentang kedudukan dua buah garis. Nah, dari sini Bu Angel akan mendalami lebih lanjut tentang kedudukan dua buah garis yang sejajar. Di sini ada dua buah garis yang sejajar, yaitu garis K dan M. Biasanya disimpulkan ya, garis sejajar itu menulisnya seperti ini. M sejajar dengan K atau K sejajar dengan M, gitu ya. Jadi simbolnya garis sejajar adalah garis miring dua kali yang dipotong oleh garis T. Jadi ini memotong garis K dan M. Nah, kalau garis T ini memotong garis M, otomatis garis T juga memotong garis K. Kenapa? Karena K dan M sejajar. Sehingga dapat disimpulkan, jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, garis T memotong garis M, ya, maka garis itu akan memotong garis yang kedua juga. Maka garis T juga akan memotong garis K. Ini adalah sifat dari dua buah garis yang sejajar. Bu, apakah hanya terbatas dua saja? Tidak ya, bisa berapapun ya. Yang penting ini sejajar, maka otomatis garis T akan memotong garis-garis yang sejajar tadi. Itu ya. Nah, dari sini, dari dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, kita akan belajar tentang sudut-sudutnya. Ya, sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong garis lain. Materi ini sebetulnya pernah kalian terima ketika kalian masih di SD. Di sini Bu Angel akan mengingatkan kembali. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal tentang dua buah sudut yang bertolak belakang. Ya. Maka kalau di sini yang namanya bertolak belakang itu bagaimana, Bu? Seperti A4 dengan A2 ya. Ini saling berpunggung-punggungan ya, maka dikatakan dua buah sudut ini saling bertolak belakang. Begitu juga dengan 1 dan 3. Sama, yang B juga seperti itu. Nah, selain bertolak belakang ada lagi sudut yang sehadap. Dikatakan sehadap jika posisinya atau letaknya sama persis. Contohnya di sini. A3 ya, letaknya kan di sebelah kanan garisnya ya dan di bagian atas. Maka dia akan sehadap juga dengan B3 di mana terletak di sebelah kanan dan di atas. Maka di sini Bu Angel tuliskan ya bahwa A1 dia sehadap dengan B1. A2 sehadap dengan B2. A3 sehadap dengan B3 dan A4 sehadap dengan B4. Berikutnya, sudut dalam berseberangan. Nah, apa sih Bu maksudnya berseberangan? Nah, kalau di sini ada A2 ya, letaknya di sebelah kanan ya. Posisinya adalah di dalam. Yang namanya di dalam tuh ini. Di dalam dua buah garis berarti ini. Ya. Maka yang berseberangan adalah 2 dan 4. 3 dan 1. Berarti A2 letak sudutnya dalam berseberangan dengan B4. Gitu ya. Kemudian A3 itu akan dalam berseberangan dengan B1. Gitu ya. Berikutnya yang ketiga, luar berseberangan.
Kalau tadi di dalam letaknya di sini, maka di luar ya yang ini, yang bagian kiri dan kanan. Berarti sama seperti tadi, A1 maka letaknya akan luar berseberangan dengan B3. A1 luar berseberangan dengan B3. Berikutnya A4 luar berseberangan dengan B2. Gitu ya. Itu untuk sudut luar berseberangan. Sudut dalam sepihak. Nah, namanya sepihak berarti terletak di pihak yang sama. Atas ya atas, bawah ya bawah. Karena letaknya ini di dalam, maka yang kita lihat adalah yang ada di dalamnya sini. Maka yang namanya dalam sepihak adalah A2 dan B1. Ya, sepihak. Sama-sama berada di bawah ya bawah, atas ya atas. Berarti Bu Angel tulis A2 dalam sepihak dengan B1. A3 dalam sepihak dengan B4. Gitu ya. Terakhir, yang kelima, sudut luar sepihak. Kalau tadi dalam letaknya di sini, maka luar adalah yang kiri dan kanan. Berarti A1 luar, ini diganti luar ya, luar sepihak dengan B2. A4 luar sepihak dengan B3. Gitu ya. Itu tadi adalah sudut-sudut yang terbentuk dari dua buah garis yang sejajar dan dipotong oleh satu garis yang lain. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana hubungan besar sudut-sudut tadi. Ya. Kalau sudut yang bertolak belakang kemarin, ya Bu Angel ingatkan kembali, sudut pada sudut yang lain jika bertolak belakang, maka besarnya sama, ya kan? Seperti contohnya A4, itu pasti besarnya sudutnya sama besar dengan sudut A2. Gitu ya. A1 besar sudutnya pasti sama dengan sudut A3 dan seterusnya. Nah, untuk sudut yang sehadap maka besarnya adalah sama, ya. Karena ini seperti yang ditunjukkan ya. A3 dengan B3, ya. Kalau kalian membuktikan boleh menggunakan busur. Ini besarnya sama, ya. Berarti sudut sehadap itu sama besar. Berikutnya, sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan tadi seperti misalkan A3 dengan B1. Nah, ini dengan ini kalau kalian ukur besarnya adalah sama. Maka besar sudut dalam berseberangan adalah sama. Oke. Berikutnya, sudut luar berseberangan. Luar berseberangan seperti contohnya A4 dengan B2. Nah, ini kalau kalian ukur, besar sudutnya juga akan sama. Ya, maaf. Oke, besar sudutnya adalah sama ya.
Oke, berikutnya yang keempat, sudut dalam sepihak. Nah, untuk sudut dalam sepihak ini, contohnya tadi 2A2 dan B1. Nah, ini besarnya tidak sama. Sudut A2 jika ditambah dengan sudut B1, maka hasilnya adalah 180 derajat. Atau kedua sudut ini saling berpelurus. Begitu juga dengan sudut luar sepihak. Ya, luar sepihak berarti contohnya sudut A4 dengan B3. Jika kalian hitung menggunakan busur, hasilnya akan 180 derajat. Ini yang perlu kalian ingat. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan, ya, di sini Bu Angel berikan contoh soal, ya. Kalau A3 misalkan, ternyata A3 itu besarnya adalah 135 derajat, misalkan seperti itu. Maka kalian langsung bisa menentukan besar sudut A1 berapa? A3 dengan A1 sifatnya apa tadi? Bertolak belakang kan? Ya, berarti karena bertolak belakang besarnya sama, yaitu 135 derajat. Berikutnya, mencari A2. Bagaimana? Nah, kalian lihat A1 dengan A2 ini adalah saling berpelurus. Maka mencari A2 caranya bagaimana? 180 derajat dikurangi 135 derajat sehingga ketemu hasilnya adalah berapa? Oke, 45 derajat. Terakhir ada A4 ya. A4 kalian bisa menjawabnya menggunakan karena A4 ini bertolak belakang dengan A2 Bu. Jadi besarnya sama, boleh. Atau A4 ini berpelurus dengan A3 Bu. Jadi menghitungnya 180 derajat dikurangi 135. Boleh. Ya, silakan kalian pilih mana yang memudahkan kalian. Maka di sini A4 ketemu hasilnya adalah 45 derajat. Nah, bagaimana cara mencari sudut yang lain yang ada di bagian B? Gunakan sifat ini tadi. Ya. B1 itu sehadap dengan A1. Karena sehadap, maka besarnya sama, yaitu 135 derajat. Oh, maaf, ini B1 ya. Kemudian B2. Nah, B2 dengan A4 misalkan. B2 dengan A4 ini hubungannya apa? Luar berseberangan, Bu. Oh, karena luar berseberangan ya, ternyata sudutnya sama besar. Berarti B2 sama dengan A4, yaitu 45 derajat. B3 juga sama, kalian bisa menggunakan sifat bertolak belakang boleh, luar berseberangan boleh, berpelurus juga boleh. Sehingga ketemu hasilnya B3 adalah 135 derajat. Begitu juga dengan B4 ya. Terserah kalian mau menggunakan sifat yang mana. Sehingga nanti ketemu hasilnya adalah 45 derajat. Gitu ya, itu tadi fungsi dari sifat-sifat pada sudut-sudut yang sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, maupun bertolak belakang. Terima kasih telah menyimak video kali ini dengan baik. Silakan kalian catat hal-hal yang penting sebagai bekal kalian. Oke, tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah. Tuhan memberkati. Selamat pagi.